Mari saudara kita olehkan ibadah kita. Mari kita pujikan. Manis kau dengar.
Segala pujian syukur Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk mendirikan ibadah kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk merasakan jaman hadirat Tuhan melawat kehidupan kami. Oleh karena itu dengan penuh kerinduan kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Biarlah sebentar Bapa, dalam saat kami memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh merasakan sukacita Allah melawat kehidupan kami. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan kami dapat merasakan pembentukan Allah yang akan mengubah kehidupan kami untuk menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Bapa kami serahkan hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini, mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, pelayanan multimedia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan alat-alat yang kami pergunakan, Tuhan berkati sehingga kami dapat pergunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh jahat atau apapun itu yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami teking, kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan Allah, persekutuan yang manis dengan-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Bapa kami alaskan ibadah kami mulaikan hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hidup kita bersyukur bahwa betapa Tuhan itu sudah memberkati kita, sudah menguduskan kita, sudah menyempurnakan kita. Dan setiap hari kita mulai diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kita semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Karena itu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur bagi Dia, amin. Allah yang kuasa, yang menjadikan segala ajaib kuasa. Katakan di hadapan segala bangsa, satu hamba bawa saya untuk selamanya, kasih sayangnya. Satu hamba, amin, bawa saya untuk selamanya, kasih sayangnya. Saudara Tuhan Islam sendiri. Syukur bagi, amin. Yang menjadikan segala ajaib perkasa.
haleluya, haleluya, haleluya. Tetap kita berdiri, kita akan meninggikan Tuhan sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Karena Dia baik, Dia amat baik dan sangat baik mengasihi kita. Cara berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, amin, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, amin, Engkau baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, haleluya, sungguh amat baik, Engkau baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amannya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tetap tinggal berdiri. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan sudah baik bagi kita. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam penanggalku. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup.
dijalankan. Bawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu yang kami muliakan, yang kami tinggikan, agungkan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang Bapa di surga memberi persembahan, dan juga Bapa di surga yang ada di tempat ini, semua diberkati Tuhan. Segala usaha mata pencarian sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu sebagai petugas kolektan Tuhan. Engkau memberkati dia di dalam kehidupannya, rumah tangganya. Bapa di surga, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan mengubah kita, memulihkan kita, dan memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya. Cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku
berdiri. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berhenti kasih setiamu. Doa firman Tuhan nanti sama Bapak Sujianto. Dalam hidupku tak pernah berhenti. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Kami pada pagi hari ini, kami bersyukur pada Tuhan karena cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga kami ada di tempat ini. Kami ada di tempat ini karena hati kami rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Hati rindu ingin mendengarkan Engkau Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu, mujizat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan biarlah menjadikan persembahan yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian. Tuhan, Engkau berkati pelayanannya. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau siapkan hati pikiran kami. Engkau siapkan hati kami yang selalu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, biarlah setiap perkataan hamba-Mu akan keluar dari Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami, biarlah firman yang kami dapatkan hari ini akan menjadi kekuatan iman percaya kami. Biarlah kami semakin hari semakin setia kembali kepada Tuhan. Biarlah kami setia senantiasa lebih takut hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau buka hati kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi umat Tuhan yang berduka pada saat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di Sulawesi Tengah, kami percaya Tuhan akan melawat setiap umat Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga umat Tuhan di Indonesia ini semakin hari semakin kuat dan selalu mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberikan Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni salah kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami hanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi saya percaya pagi hari ini kita semuanya ada diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya. Karena kita akan melihat bagaimana kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-11. Roma 11 ayat 29 sampai 31. Kalau sudah ketemu, ya saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ya. Roma pasal yang 11, ya Roma 11 ayat 29 sampai 31. Kita akan baca 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia
dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang di dalam kehidupan kita seringkali firman Tuhan itu menegur kita, ya, mengingatkan kita, ya. Tetapi tidak selalu ketika firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, kita mempunyai sebuah respon yang positif terhadap firman Tuhan, ya. Kadang-kadang karena berbagai-bagai keadaan kehidupan kita, boleh saya katakan harga diri kita, kepentingan kita, status kita, bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita seperti mengabaikan firman Tuhan, ya. Ketika firman Tuhan itu berbicara langsung kepada kita, kadang-kadang Tuhan berbicara dengan jelas sekali. Bahkan Allah dengan kasihnya, kemurahannya, kadang-kadang seperti ketika kita melanggar firman Tuhan seolah-olah gak apa-apa gitu, ya, seolah tidak terjadi sesuatu, ya. Jadi kalau kadang-kadang akhirnya banyak orang percaya yang merasa kalau tidak langsung ditegur oleh Tuhan, dianggap bahwa pelanggarannya itu gak apa-apa, ya. Jadi akhirnya seringkali kehidupan kita bukan karena kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan membuat kita justru bisa sadar atau berbalik kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar, ya. Kenapa saya katakan begini? Karena ketika kita melakukan sebuah kesalahan, Allah itu hakim yang adil, ya. Allah itu penuh kasih, rahmat, setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak seperti wasit, ya. Kalau kita main badminton misalnya, Bapak Ibu ada yang main badminton, koknya keluar garis langsung out, ya, poinnya untuk lawan. Itu pasti seperti itu, ya. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, ya, ketika kita mempunyai sebuah kekeliruan di dalam kehidupan kita, Allah dengan kemurahannya kadang-kadang masih membiarkan kita, ya. Kamu mau kemana, ya. Oleh Allah kita itu kadang-kadang seperti dibiarkan, ya. Tapi bukan berarti apa yang kita berbuat itu saya katakan betul, ya. Enak kalau kita berbuat sedikit salah langsung ditegur, salah sedikit langsung ditegur. Terus kalau sudah banyak langsung salah nemen langsung dihukum berat gitu. Tidak seperti itu. Allah tidak berbuat seperti itu di dalam kehidupan kita. Dengan kasih setianya, dengan kemurahannya, ya. Allah dengan kasih karunia-Nya, ya. Allah berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Allah masih izinkan kita, ya. Ada hal-hal yang mungkin harus kita sadari, harus kita perbaiki, harus kita kerjakan, harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebetulnya Tuhan tahu kok kalau kita sudah tahu. Cuma kadang-kadang kamu masih bandel. Nah, kadang-kadang kita sendiri yang masih menginginkan atau kehendak kita yang jadi di dalam kehidupan kita. Coba kita akan lihat satu perikop dalam Alkitab, dalam Injil Lukas. Kita akan baca Lukas 15 ayat 12 dan 13. Ya, puji Tuhan. Dalam Lukas tadi yang kita baca, bagaimana kita sering kok, ya. Saya percaya Bapak Ibu di sini sudah 5 kali, mungkin ada yang 10 kali baca cerita ini, ya.
Oh, tahu aku ceritanya tentang anak bungsu yang memboroskan, yang menuntut kepada orang tuanya, pada bapaknya untuk menghabiskan semua hartanya. Ya, kita perhatikan apa yang dikerjakan oleh anak bungsu ini. Ya, yang pertama dalam ayat 12 kita perhatikan bahwa anak bungsu ini dia yang pertama menuntut, ya, menuntut harta milik daripada bapaknya. Ya, dia menuntut barang harta benda milik ayahnya yang menjadi bagiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sebagai manusia, apalagi sebagai orang percaya, kita melihat apa yang diperbuat oleh anak bungsu ini kok kurang ajar sekali, ya. Karena apa? Dia meminta bagiannya di saat orang tuanya masih hidup, ya. Gak diceritakan ini bapaknya mati kemudian dibagilah warisannya, bukan. Di sini diceritakan si bungsu ini dia menuntut bagiannya pada bapaknya pada saat bapaknya masih ada, ya. Setelah dia memperoleh bagiannya, ya, firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, ini dalam perempuan yang Yesus katakan, dia kemudian menjual harta miliknya. Jadi habis diminta dijual. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang orang tua, ya. Misalnya ada anak bapak ibu di sini, Bu, Pak, belikan sepeda motor, aku wayah untuk sekolah, dikasih sepeda motor, motornya terus kemudian dijual, ya. Saya pasti percaya, ya, emosinya langsung sampai di wuwungan, ya. Emosi pasti kita jengkel. Diminta-minta dibelikan sepeda, dapat sepeda dijual, ya. Pasti sebagai orang tua kita merasa jengkel. Kita melihat di sini, tapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan dia menjual seluruh hartanya, kemudian dia pergi, ya. Setelah dia pergi, hartanya itu dipakai untuk berfoya-foya, diboroskan, ya. Firman Tuhan katakan dia memboroskan hartanya, dipakai, diboroskan, kemudian dia berfoya-foya dengan itu semua. Singkat cerita saya katakan, firman Tuhan katakan kemudian tiba saatnya, di saat musim kelaparan, si anak bungsu ini dia menjadi, firman Tuhan katakan dia menjadi melarat, ya. Kalau sudah firman Tuhan katakan melarat, itu bukan cuma gak punya uang, ya. Dia mengalami saat terendah di dalam kehidupannya. Dia mengalami saat susah di dalam hidupnya. Dia saat kelaparan, dia melarat. Artinya apa? Tidak punya apa-apa. Ini kok diam semua? Apa enggak tahu ceritanya ini di Alkitab? Tahu, ya, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di dalam saat ketika tiba saatnya sulit, ya, saat kelaparan melanda, anak bungsu ini dia melarat. Dia tidak punya apa-apa lagi, ya, dari bagian harta yang diperoleh itu. Sehingga dikatakan dia harus bekerja menjadi penjaga babi. Kalau saudara baca di perikop itu, dia harus bekerja sebagai penjaga babi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penjaga babi itu bukan pekerjaan yang baik, saya katakan, ya. Kalau kita sekarang di rumah punya peternakan babi, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Babi mahal, ya, ya. Apalagi yang suka makan babi tahu harganya, ya. 70-80 ribu per kilo gitu, ya, misalnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, si bungsu ini dia bekerja di dalam pada seorang majikan. Dia bekerja sebagai penjaga babi. Saya katakan di Israel saat itu pekerjaan menjaga babi itu bukan pekerjaan yang baik, ya. Karena itu adalah pekerjaan orang yang dianggap statusnya itu paling rendah. Kalau dia menggembalakan domba itu masih lebih baik, ya. Kenapa? Karena babi di situ juga termasuk hewan yang diharamkan, ya.
Jadi kalau ada orang Yahudi yang memelihara menjaga babi, berarti dia adalah termasuk orang yang kerererere ya. Ya artinya kehidupannya sangat jelek, statusnya tidak dihormati orang. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia tidak bisa bekerja apa-apa. Ya. Dikatakan di Alkitab, dia kemudian saat tiba saatnya lapar, dia harus makan ampas. Saudara tahu ampas itu kalau di sini kita bilang ampas tahu gitu mungkin ya. Tapi yang dimaksud di Alkitab ampas ini, ampas itu seperti kulitnya kacang kolong, kayak kacang kapri gitu ya, ada kulitnya itu ya. Nah, kulitnya itu disebut ampas ya. Itu adalah makanan dari orang yang paling miskin. Jadi kalau orang tidak punya apa-apa lagi daripada lapar, ya itu yang dimakan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, si bungsu itu dia harus makan ampas. Dia harus makan sesuatu yang dikatakan tidak baik. Dia harus mengkonsumsi itu dalam keadaannya yang sudah terpuruk. Saya katakan si bungsu itu akhirnya bisa menyadari. Coba kita lihat di Alkitab kita kembali dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-17. Lukas 15 ayat ke-18. Ya, 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam keadaannya yang tidak baik itu, saudara yang terkasih, dalam keadaan yang tidak baik itu, dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Dia sudah melakukan kesalahan. Dia sudah melihat, mungkin dia flashback, dia lihat, dia ingat. Kenapa? Karena pegawai-pegawai ayahnya makannya lebih enak, ya, makan lebih baik. Kemudian dia bangkit, dia katakan, aku akan bangkit. Itu belum bangkit ya. Dia punya satu tekad dalam hidupnya. Dia kembali dan dia ingin bertobat. Katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini belum ya, tapi dalam hatinya dia sudah punya satu niatan ya. Ya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, ya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Aku akan bekerja sebagai upahan, tidak apa-apa ya. Dia ingin untuk melayani Bapaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, si bungsu ini menyadari keadaannya yang tidak baik. Dia menyadari hidupnya yang tidak baik. Si bungsu ini menyadari bahwa jauh dari Bapa, dia tidak mendapatkan kasih karunia. Ya, hidupnya dia akan mengalami sengsara. Dia tahu dia mengalami kekurangan. Kehidupannya tidak baik. Kenapa? Dia melihat ketika dia ikut majikan itu, dia harus makan ampas, bahkan dipukul karena ketahuan makanannya babi itu. Ya, karena itu bukan untuk dia. Betapa keadaannya itu mengenaskan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang susah itu, akhirnya dia dipulihkan ya. Dia menyadari keadaannya. Dia menyadari keadaan yang tidak baik itu, dan dia punya tekad di dalam hidupnya. Aku ingin memperbaiki hidupnya. Ya. Dia tidak frustasi, dia bilang, wis babano ya, ini sudah kesalahanku ya. Enggak. Tapi dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Meskipun dia belum, tapi dia sudah punya pertama tekad. Setelah tekad, barulah dia pergi kepada Bapaknya. Dia melakukan apa yang ditekadkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat betapa kehidupan si bungsu ini begitu. Dia menyadari akan kelemahannya, dia menyadari akan kekurangannya. Dan kita perhatikan juga apa tindakan Bapa di dalam cerita perumpamaan ini. Coba kita akan lihat di dalam
Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Iya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika anak ini mempraktekkan apa yang jadi niatnya untuk memperbaiki keadaan, dia datang kepada Bapa, dia katakan itu semua ya persis seperti yang direncanakan. Tapi kita perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti seolah-olah Bapak ini tidak memperhatikan lagi apa yang diomongkan ya. Ketika Bapak ini bertemu dengan anaknya, dia tidak bahas makanya ojo nakal-nakal, enggak ya. Atau membahas, kamu sudah dibilangi ya. Atau ya salahmu sendiri, ini tindakanmu. Nah, seringkali kita itu menghakimi ya, suka menghakimi seperti itu. Kita perhatikan dalam kasih Bapa ya, Bapa tidak membahas kesalahannya, tidak mempersalahkan kamu sudah berbuat ini, kamu sudah berbuat itu, enggak ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia seperti seolah-olah melupakan kesalahannya. Bapak kita di surga juga seperti itu. Ketika kita berdosa, kita punya salah, Tuhan akan lupakan kesalahan kita, asal kita mau bertobat ya. Bertobat itu memperbaiki kesalahan, bukan besok kumat lagi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak itu mengampuni, statusnya anak ini dipulihkan. Dia diberikan jubah. Jubah itu lambang kemuliaan. Statusnya sebagai anak diangkat lagi ya. Kenapa? Karena bajunya tadi tidak benar ya, compang-camping mungkin sudah jelek mungkin. Kemudian diberikan cincin, diberikan sepatu ya, kasut ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat dikatakan dia dipestakan ya. Mengucap syukur, dipotongkan anak lembu yang tambun. Kenapa? Karena dia tahu anaknya yang hilang datang kembali ya. Anaknya yang mati dikatakan secara batin mungkin dikatakan mati. Anaknya yang mati telah kembali, telah hidup kembali. Ada sukacita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dalam perikop ini juga ada hal yang berbeda. Coba kita perhatikan bagaimana dengan anak sulung 20 ya, ayat 28 dan 29. Lukas 15 ayat 28 dan 29. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Tindakan anak sulung ini yang pertama saya katakan dari ayat yang kita baca tadi ayat 28, dia marah. Anak sulung merasa tidak senang dengan apa yang terjadi. Mungkin kalau boleh dikatakan, mungkin anak sulung merasa posisinya terancam kembali ya. Kalau ada sinetron judulnya terancam kembali dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak sulung ini dia menjadi marah, tidak senang. Bahkan di dalam pesta itu dikatakan dia tidak mau masuk, meskipun ayahnya sudah mengatakan itu adikmu pulang ya, dan sebagainya. Tapi dia tidak mau. Dia mengutarakan unek-uneknya. Yaitu tadi dikatakan ayat 29 ditampilkan. Kita akan lihat, perhatikan sama-sama. Ayat 29 hilang. Ya lama ini macetnya. Ya dikatakan ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah-perintah Bapa. Berarti anak sulung ini nurut ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi seolah-olah anak sulung ini dia merasa
iri, saya boleh katakan. Kenapa? Dia merasa aku gak pernah bersuka cita. Padahal selama ini kita perhatikan, dia itu tinggal bersama Bapa. Kalau harusnya dia tinggal bersama Bapa, dia merasakan ada suka cita dalam hidupnya. Tapi dia seolah-olah mengatakan, aku gak pernah senang-senang, ya. Aku gak pernah bersuka cita. Jadi seolah-olah dia menurut kepada Bapa, dia melayani Bapa, seolah-olah itu seperti hukuman, ya. Kenapa? Dia melakukan itu bukan karena dia melakukan itu dengan sukacita. Dia melayani Bapa, dia menolong Bapa, dia membantu Bapaknya, tapi dia merasa itu sebagai suatu kewajiban saja. Sehingga akhirnya ketika dia melihat membandingkan dengan apa yang dialami oleh si bungsu, dia bilang, aku tidak pernah senang-senang kayak begitu, ya. Saya tidak pernah bersenang-senang seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di dalam dirinya, ya, si sulung ini merasa iri, ya. Sehingga kemudian dia di bawahnya ada deskripsi yang kayak kita baca ayat 30 dan seterusnya. Dia katakan bagaimana si sulung itu menilai adiknya, si sulung itu menilai si bungsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia memboroskan, dia menghabiskan uangnya, hartanya bersama para pelacur dan sebagainya. Padahal di ayat yang sebelumnya kita perhatikan nggak ada, ya. Jadi seolah-olah kehidupan si bungsu ini sangat jelek, tidak pantas untuk diampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, dikatakan dosa yang merah seperti kirmisi itu akan diputihkan seperti salju. Dimana ketika Tuhan mengampuni kita, segala kesalahan, dosa, apapun yang pernah kita perbuat, itu akan dipulihkan kembali, ya. Kehidupan kita akan dipulihkan kembali. Ini untuk bagaimana dengan kehidupan kita pada kesempatan saat hari ini? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seringkali kita banyak kehidupan orang percaya itu seperti si bungsu ini, saudara. Loh, aku gak pernah menghilang seperti itu, ya, dan sebagainya. Enggak. Banyak kehidupan orang percaya seperti anak bungsu ini. Yang pertama, dia menuntut kepada bapaknya. Pernah saudara kita menuntut kepada bapak? Enggak pernah? Tuhan berkati saya, ya. Banyak, ya. Kita datang kepada Bapa, kita menuntut Tuhan memberkati kita. Siapa yang enggak mau berkat? Enggak mau. Siapa yang mau diberkati? Oh, angkat tangan, ya. Tapi ditanya nanti siapa enggak mau berkat? Ya. Semua mau diberkati, ya. Tetapi kadang-kadang kita menuntut Tuhan memberkati kita dengan cara kita. Tuhan, aku minta diberkati, aku dapat komisi sekian dari ini, ya. Tuhan bilang, bukan begitu caranya. Aku memberkati kau dengan cara yang lain. Kita sering kan berandai-andai, Tuhan memberkati kita, dan ini kono transferan 1M gitu misalnya. Amin. Saya takut kalau ada transferan yang masuk seperti itu, saudara. Itu uangnya siapa yang nyasar? Kan tidak mungkin uang dari rekening tidak diketahui terus masuk, ya. Itu nanti ketika kita belanjakan, nanti di PPATK itu dicatat, saudara. Ini dapat transferan 1M dari mana? NPWP-nya berapa? Ditelusuri. Oh, ini uangnya orang, ya, salah, wis kadung dintekno, saudara, ya. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan punya caranya sendiri. Tidak pakai imajinasi kita. Tapi kadang-kadang kita minta Tuhan seperti itu. Tuhan, aku pengen supaya proyek ini bisa goal, dapat uang banyak. Itulah karepmu, katanya Bapak, ya. Kamu dapat berkat bukan dari situ, berkatmu dari proyek yang lain mungkin, dari cara yang lain. Karena yang ini mungkin tidak baik, mungkin partnermu tidak bagus, mungkin relasimu yang ini tidak bagus. Kamu tidak boleh dapat berkat dari sini, kamu harus dapat dari tempat lain. Itu yang harus kita sadari, saudara. Seringkali kita memaksakan kepada Tuhan dengan caranya kita, ya. Loh, ini sudah terang benderang ini sebentar lagi tinggal digini notok sudah dapat uangnya. Ini itu kan menurut kita, saudara, ya. Nah, seringkali kita punya mental seperti si bungsu ini. Kita menuntut kepada Tuhan
menuntut berkat Tuhan, mencari Tuhan karena berkatnya. Terus yang kedua, kehidupan mental seperti si bungsu. Ketika dia memperoleh hartanya, dia memperoleh berkatnya, kemudian dia pergi. Sudah diberkati Tuhan dengan limpahnya, diberkati Tuhan dengan baik, kemudian sibuk dengan berkatnya, ya. Jobnya banyak, kerjanya rame, tidak beribadah, tidak persekutuan. Kenapa? Kerjone akeh, ndak sempat saya, ya. Akhirnya kita dengan segala daya upaya kita terlena dengan berkat yang Tuhan sudah kasih. Dulu diberkati Tuhan, masih sederhana, sedikit-sedikit setia sama Tuhan. Setelah berkatnya tambah banyak, sibuk dengan berkatnya kemana-mana. Ya, akhirnya Tuhan lihat, oh ternyata kamu tidak kuat diberkati, ya. Saudara yang terhormat Tuhan. Jadi sebetulnya ketika Tuhan memberikan berkat itu juga bukan saja karunia, tetapi juga bisa berupa ujian, saudara. Loh kok bisa? Iya, kadang-kadang Tuhan kasih berkat kita, berkat yang banyak. Bagaimana kita memanfaatkan berkat ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Kok tambah ngeluh aku ya? Loh betul. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita berkat itu untuk menguji kita, menguji kehidupan kita. Apakah kita tetap berakar di dalam Tuhan atau gelundung bersama berkatnya? Ya. Jadi ujian itu tidak harus masalah, susah. Berkat juga bisa jadi ujian. Dulu keluarganya baik-baik, setelah diberkati Tuhan, uangnya banyak, aneh-aneh, ya. Hobinya aneh-aneh, sudah keluyuran kemana-mana, melakukan yang tidak-tidak. Boleh saya katakan agak gosro. Dulu bapak ini misalnya uangnya sedikit, baik di rumah kumpul sama keluarga, berkatnya tambah banyak, bikin keluarga baru. Nah itu repot ya. Jadi kenapa? Karena berkatnya kebanyakan, ya. Dia tidak kuat, uangnya kebanyak, dia pano, ya. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak betul. Betul kan saudara? Ada kan orang seperti itu, ya. Tapi kalau dalam kehidupannya yang berat, yang pas itu, makanya Tuhan bilang pikulah kuk, sebab kuk itu gandaran, ya. Jadi kalau ada kerbau itu yang tarik gerobak, itu ada palang yang ada tempatnya sapinya, itu 1, 2 itu lubangnya, ya. Itu kalau kita katakan memikul kuk, ya, kuk kita, itu berarti ada beban di dalam kehidupan kita. Itu pas untuk kita. Kenapa? Karena dengan kita mau membawa kuk itu, ya, kita bisa tetap fokus sama tujuan kita, ya. Ketika Tuhan memberkati kita, ya kita pakai berkat itu dengan benar. Saya melihat, luar biasa saudara. Ketika utangnya banyak, bisnisnya sulit, dekat dengan Tuhan. Begitu bisnisnya sudah berkembang, masalahnya berkembang, ya, rumah tangganya berantakan, ya. Kenapa? Karena itu tadi punya hobi yang aneh-aneh, ya, bingung dengan berkatnya, uangnya yang banyak itu dipakai apa, gitu. Sehingga kemudian ada orang saya pernah ketemu, ada orang itu pengusaha yang sukses, ya, sampai di beberapa kabupaten itu ada istrinya, loh. Dan yang mengkhawatirkan lagi itu orang Kristen, sampai seperti itu, ya. Sampai terkenal tidak baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kenapa? Karena berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya tidak menjadi berkat yang mengalir, ya, untuk memberkati orang lain, tidak untuk memberkati pekerjaan Tuhan, tetapi berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupnya dipakai sendiri, ya, untuk kesenangan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya, dan akhirnya kehidupannya ya seperti si bungsu ini, ya.
kacau. Apakah kita harus menunggu seperti si bungsu ini sampai di titik terendah kehidupan kita baru kita bertobat? Saya percaya nggak ada yang mau ya. Ya, ketika kita menyadari kita punya kesalahan, ya, yang ketiga katakan kita segera sadar. Si bungsu ini segera sadar. Ketika dia sudah mengalami itu, dia sadar. Dia tidak tunggu sampai dia nggak kuat jalan. Dikatakan dia langsung pergi, ya. Dia punya tekad di dalam hatinya. Ada juga kehidupan kita seperti anak sulung. Seperti anak sulung yang tidak senang terhadap pertobatan karena punya kepentingan pribadi. Coba kita akan lihat di dalam Matius 8 ayat 32. Matius 8 ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, Ya. dan mati di dalam air. Ya. Jadi ini satu peristiwa di mana di Gerasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Kemudian dia itu diusir setannya, keluar, pindah kepada babi. Babinya yang kesurupan kecemplung karena itu di pinggir tebing, babinya kecemplung ke dalam danau dan mati. Kemudian orang itu tapi jadi sembuh, ya. Orang yang dirasuk setan itu sembuh, tapi yang punya babi jadi marah, rugi ya tuh ya. Dia merasa dirinya rugi. Dia merasa dirinya rugi, meskipun ada orang lain yang diselamatkan. Jadi ada ego di dalam dirinya. Tidak bisa terima ketika orang lain diselamatkan. Ada ilustrasi yang lain dalam sebuah kisah di Kisah Rasul juga ada hal yang serupa. Ketika murid-murid para rasul itu mengabarkan Injil, menyampaikan tentang pemujaan berhala itu tidak betul dan sebagainya, banyak orang bertobat, jadi orang percaya. Kemudian ada orang yang namanya Demetrius. Demetrius ini melihat, wah, Demetrius itu tukang apa namanya, tukang buat seperti yang di sini ada, bikin patung gitu ya, membuat patung cor dari kuningan dan sebagainya. Nah, Demetrius itu pekerjaannya itu, dia punya banyak pegawai dan sebagainya. Nah, ketika para rasul sampaikan tentang berita kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang menjadi percaya. Nah, Demetrius merasa setelah banyak orang yang menjadi percaya, bisnisnya jadi sepi, agak ada orang yang beli patung, berkurang. Tidak ada orang yang pesen. Yang pesen jadi semakin sedikit, omsetnya turun. Akhirnya dia marah, ya. Dia marah, dia memfitnah rasul-rasul dan sebagainya, dia membuat keributan sebagaimana mungkin dilakukan itu supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan tidak jalan, ya. Supaya pekerjaan Tuhan tidak berjalan, supaya pemberitaan Injil tidak jalan, supaya bisnisnya bisa jalan lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi mentalitas seperti ini ada di dalam Alkitab dicatat. Tujuannya bukan apa? Mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa jangan kita menjadi seperti orang-orang ini yang mementingkan, saya katakan, mementingkan bisnisnya, mementingkan hidupnya, mementingkan dirinya. Dia merasa tidak senang jika ada orang yang bertobat, orang yang diselamatkan, karena dia merasa dirinya rugi. Kemudian yang kedua tentang si sulung, ya, coba kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 11. Lukas 18 ayat 10 sampai 11. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini."
Ya, puji Tuhan. Saya katakan ini lebih mirip seperti si sulung. Karena apa? Dia merasa dirinya lebih baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada orang yang seperti ini, merasa dirinya lebih baik. Yesus katakan di dalam perumpamaan ini, dikatakan ada orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, ya. Dia adalah yang pertama orang Farisi, dan yang kedua pemungut cukai, ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat di bawahnya, bagaimana pemungut cukai ini mengakui dosanya. Dia datang kepada Allah dengan hati yang hancur. Sedangkan si Farisi ini dikatakan di dalam hatinya penuh kesombongan. Dia mengucap syukur kepada Allah karena dirinya baik, ya. Tidak seperti yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Berarti kan ini orang baik sebetulnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga bukan seperti pemungut cukai. Sehingga di dalam perikop ini Tuhan Yesus katakan yang dibenarkan itu adalah doanya pemungut cukai. Dia mau datang dengan hati yang hancur. Tetapi mentalitas yang seperti orang Farisi ini dikatakan dia merasa dirinya lebih baik. Yang ketiga tentang si bungsu. Coba kita perhatikan langsung dalam Titus 1 ayat 15. Ya. 1 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya. Jadi jelas firman Tuhan berbicara, kalau di dalam hatinya, hati kita itu baik, ya, maka di dalam perbendaharaan hati kita juga baik. Saya pernah ketemu dengan tukang rosokan, ya, dan saya sempat emosi waktu itu. Waktu itu tahun berapa? Dia itu datang ke tempat saya, dia masuk. Waktu itu saya ada warnet waktu itu. Dia masuk ke warnet, "Mas cari rosokan." "Oh iya." "Nggak ada Pak." Dilihat ada kulkas, memang nggak bagus, cuma normal, masih dingin, dipakai, isinya minuman dan sebagainya untuk anak-anak yang pakai di situ. Dia bilang, "Ini aja tak beli Mas." "Loh, dipakai Mas?" "Wes saya rosokan lagi." Ngawur ya, saya bilang. Ini dipakai, dibilang rosokan, ya. Saya bilang, memang mungkin secara fisik tidak kinclong, tetapi di mata tukang rosokan ini karena ada karatnya sedikit, dia bilang ini rosokan, ya. Saya bilang enak aja, sudah sana. Enggak jual rosokan, saya bilang gitu, ya. Di matanya tukang rosokan semua barang rosokan. Sampai di rumah itu ada satu kulkas yang saya perbaiki sebetulnya, pintu 2, cuma kelihatan dari jalan. Kayaknya sudah 8 kali saya didatangi, ada tukang rosokan mesti depan pintu tok-tok. Tak pikir ngapain, ya. Dia tanya, "Mas itu dijual itu apa namanya kulkasnya?" "Enggak," bilang. Itu cuma karena ada beberapa kabel yang putus, cuma saya tidak sempat betulkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan seperti firman Tuhan katakan, bagi orang yang suci semuanya, bagi orang yang suci dikatakan semuanya suci. Kalau kita pikiran kita baik, bagi orang yang baik, pasti kita bertemu dengan orang lain, kita menganggapnya semua orang itu sama dengan dia, kan, baik. Tetapi firman Tuhan juga berkata, tapi bagi orang yang najis, orang yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Jadi penilaian persepsi berpikirnya, persepsi berpikir kita ditentukan oleh hati kita. Kalau kehidupan kita sesuai firman Allah, benar sesuai firman Allah, maka kita akan mempunyai pikiran-pikiran yang baik, ya. Kenapa? Karena perbendaharanya baik.
Seperti yang saya katakan waktu lalu dalam ilustrasi botol plastik itu ya, yang Papi juga pernah sampaikan dulu. Kalau di dalam botol itu isinya minyak, ditekan seperti apapun keluarnya minyak. Tidak mungkin keluarnya air ya. Kalau di dalam hati kita isinya firman Tuhan, ketika masalah menghimpit kita, yang keluar pasti firman Tuhan. Kalau di dalam hati kita isinya pengharapan kepada Tuhan, ketika kita ditekan, dihimpit masalah, yang keluar pengharapan kepada Tuhan. Ya, bukan sumpah serapah, bukan makian, bukan cacian. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita isi apa kehidupan kita? Saudara dan relasi dalam Tuhan, kehidupan seperti anak sulung ini, saya katakan mentalitas seperti anak sulung ini, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kenapa? Karena akan membuat orang lain sulit untuk bertobat. Kenapa? Ketika orang lain bertobat, hidupnya menjadi lebih baik, kita nggak senang. Ya, walah, dulu hidupnya nggak benar. Ya, dulu hidupnya gitu. Itu dulu ya. Yang Tuhan tanya bukan dulu kok. Yang Tuhan tanyakan adalah saat ini. Ya, saat ini dan apa yang akan kita kerjakan. Tuhan tidak ngurus dengan masa lalu kita. Tuhan tidak pernah ngurus dengan masa yang sudah kita lampaui, dengan segenap permasalahan kehidupan kita. Tapi yang Tuhan inginkan saat ini, kehidupan kita bagaimana ya. Saya ingat satu ayat di dalam Perjanjian Lama, ketika satu waktu Elia, ketika satu waktu Elia itu habis membunuh nabi-nabi Baal itu ya di Bukit Karmel. Kemudian Elia itu kan dikejar-kejar sama Isabel karena mau dibalas. Kemudian Elia itu sembunyi ya. Dia sembunyi di celah-celah bukit batu, dia sembunyi. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, Elia, Elia, apa yang kau lakukan? Jawabannya Elia begini, Tuhan, sekuat-kuatnya aku melayani Tuhan. Elia bilang begitu. Kemudian Tuhan tanya lagi, Elia, Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Sesungguhnya sekuat-kuatnya aku itu melayani Tuhan. Yang jadi pertanyaan pada kita, apakah ketika dia sembunyi di bukit batu itu dia melayani Tuhan, saudara? Enggak, ya. Yang dia melayani Tuhan itu yang kemarin di Bukit Karmel itu melayani Tuhan. Yang sekarang Elia lakukan apa? Sembunyi. Dia tidak melayani Tuhan. Jadi Allah tidak menanyakan apa yang sudah kamu lakukan, tetapi apa yang kamu lakukan sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu juga di dalam kehidupan kita seperti itu. Oleh karena itu, ya dari firman Tuhan hari ini kita ambil beberapa pelajaran. Saya katakan ada 7 poin di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan mencari Tuhan karena berkatnya. Amin. Udah, aku pengen diberkati Tuhan ya. Yang pertama, jangan mencari Tuhan karena berkatnya. Amin, saudara. Ya, Matius 6 ayat 33. Coba kita akan lihat. Sering kita baca, bahkan ada yang sudah sampai hafal. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, yaitu berkat-berkat yang Tuhan berikan akan ditambahkan. Amin, saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan supaya diberkati itu salah. Tetapi kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, bukan karena berkatnya. Kita mencari Tuhan. Nah, setelah kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka berkat itu pasti datang sendiri di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, yang kedua dari poin kita tadi, katakan
berkat yang Tuhan berikan itu juga bisa mencobai kita, ya. Saya katakan apa? Di dalam Alkitab dicatat, laut mati adalah laut yang paling rendah, dataran tempat yang paling rendah. Air dari Bukit Hermon mengalir ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea, air itu turun lagi ke laut mati. Di Galilea banyak ikan, saudara, tetapi di laut mati tidak ada ikan, ya. Kenapa? Kandungan mineral terlalu tinggi sehingga airnya asin. Dan bahkan sekarang airnya laut mati itu juga ada pabrik di dekatnya situ. Saya belum pernah ke sana, tapi ada yang bilang ada pabrik garam, ya, ditambang garamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi berkat itu juga bisa membuat kita nanti akhirnya justru bukan dekat dengan Tuhan, ya. Makanya ketika Tuhan memberkati kita, doa sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang secukupnya. Amin. Tidak mau dekat berkat yang berkelimpahan. Amin. Oh, tambah banyak yang amin, ya. Kita pasti pengen yang banyak, tapi Tuhan akan tahu, oh kamu itu berkatnya kuatnya sekian, ya. Kenapa? Kalau dikasih lebih banyak amblek, ya, terlalu berat mungkin. Kita mungkin jadi gak kuat, ya. Yang ketiga, segera menyadari keadaan kita, ya. Saya katakan segera sadari keadaan kita, ya. Supaya apa? Tidak menunggu sampai parah, ya. Nanti kalau Tuhan sudah hukum, sudah dihukum Tuhan, baru Tuhan, aku kan anakmu, ya. Baru sadar, ya. Nah, kita harusnya ketika kita melakukan kesalahan, firman Tuhan yang mengingatkan kita dari hal-hal yang kecil, harusnya kita langsung sadar, ya. Itu mengubah kehidupan kita sehingga tidak perlu sampai kita jatuh dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kehidupan kita semakin hari semakin cepat dan bahkan lebih baik. Yang keempat, dari si bungsu, ya, rajin bekerja. Amin, saudara. Loh, gak ada yang kerja ini. Rajin bekerja. Amin, saudara. Ini jarang dibahas di gereja loh. Bener. Rajin bekerja. Amin, saudara. Loh, orang yang tangan yang rajin diberkati Tuhan. Amin. Loh, nek tangan yang rajin diberkati Tuhan tapi tidak mau kerja, ya apa, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Paulus sendiri memberikan teladan, ya. Kamu sendiri, saya bacakan aja langsung biar cepat. Dalam Kisah Para Rasul katakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan kawan-kawan seperjalananku. Itu kata Paulus. Paulus memberikan teladan di dalam kehidupannya. Dia bekerja. Si bungsu tadi, saat dia bekerja kapan? Saat kesulitan sudah datang, butuhnya akeh baru kerja, ya. Si bungsu tadi ketika dia mendapatkan berkat, ya, dia mendapatkan harta, dia punya banyak uang, dia habiskan, diboroskan, dihabiskan, bukan dipakai kerja, ya. Kalau orang sekarang istilah kerennya investasi, ya. Dia tidak pakai apa yang dia miliki untuk dikembangkan, tetapi si bungsu ini katakan dia menghabiskan, diboroskan, kemudian ketika keadaan sulit dia baru kerja. Nah, ini yang sulit, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya ini membuat kehidupannya menjadi tidak baik. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Coba kita akan lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika ayat 3 ayat 10, ya. Pasal 3 ayat 10. Sampai 11, ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Amin.
Masa pandemi ini bahaya, saudara. Jadi firman Tuhan ini harus keluar, ya. Firman Tuhan katakan, kita sebagai anak-anak Allah, sudah Allah berikan hikmat kepada kita. Kita harus rajin bekerja. Saya senang kalau lihat ketemu di jalan. Kapan hari itu ketemu Tintin, tak pikir siapa? Oh, itu ibu itu ya. Saya ketemu di jalan, oh lagi kerja. Ini senang saya ketemu di jalan, saya lihat, oh ini lagi kerja. Kenapa? Ketika kita bekerja, kita menuai berkat Tuhan, ya. Kita tidak tidur di rumah terus ketiban dari langit ada emas 1 ton gitu datang, enggak. Atau tunggu transferan nyasar, enggak ada, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan firman Tuhan dengan jelas katakan, ya. Rasul katakan dengan jelas, ya. Rasul Paulus katakan, jika dia tidak mau kerja jangan ia makan. Kenapa? Karena dia mendengar ada orang yang tidak tertib hidupnya. Nah, masa pandemi ini juga membuat kita tidak tertib. Anak-anak di sekolah aja, biasanya sekolah di kalau pergi sekolah kan pagi jam 7, setengah 7 sudah panik, gupuh mau berangkat sekolah. Jam 6 sudah rebutan mandi, ya. Dengan masa pandemi ini apa? Bangunnya siang karena tidurnya malam. Ya, waktunya pelajaran enggak pelajaran, ya. Waktunya tugas saja dikirim, absen pakai baju seragam, setelah itu copot lagi, ya. PR-nya dikerjakan nanti saja. Ulangan dikerjakan malam-malam, ya. Kalau sempat, yang penting main dulu. Nah, ini juga teguran untuk yang masih sekolah, apalagi yang bekerja, ya. Dikatakan Rasul Paulus katakan ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada loh sampai bapak-bapak wis punya anak sibuk tiktokan, ya. Saya kok malu, ya. Malu dalam arti apa? Kok nganggure, ya. Artinya apa? Seharusnya waktunya bisa dipakai untuk mengelola bisnis, apalagi jamnya jam kerja gitu, ya. Sibuk tiktokan, medsosan, ya. Kenapa? Sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nanti kalau sudah sulit bilang, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Itu yang salah, gembalanya itu tidak pernah negur saya. Makanya sekarang saya tegur, ya, saudara yang terkasih Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk tertib dalam kehidupan kita. Ada waktunya, ya. Khotbah katakan semua ada waktunya. Ada waktunya menanam, ada waktunya menuai, ya. Betul saudara? Semua ada waktunya. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita istirahat, ada juga waktunya ibadah. Amin. Ya. Kemudian biarin aminnya sedikit, ya saudara. Kemudian refleksi yang kelima yaitu tidak menilai kesalahan orang lain. Kenapa saya katakan tidak menilai kesalahan orang lain? Karena si sulung ini tadi dia menilai kesalahan si bungsu. Dia bilang, oh kan dia sudah habiskan uang, malah ditambahi. Dia menghabiskan uangnya untuk sama pelajar-pelajar, padahal di ayat yang atas tidak ada, ya. Tapi dia katakan itu biar nemen, ya. Biar itu melegitimasi penilaiannya. Nah, coba kita akan lihat di dalam Injil Matius 7 ayat yang kedua. Matius 7 ayat kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Lanjut Lukas 6 ayat 37, ya. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, puji Tuhan. Jadi tidak menilai kesalahan orang lain. Ketika kita menghakimi, kita mengukur dengan ukuran yang kita pakaikan ukur. Itu juga akan diterapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyalahkan orang lain, maka itu juga akan diukurkan di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya ketika kita melihat ada yang salah, ada yang tidak benar, kita ingatkan dengan kasih Kristus kita mungkin bisa
seperti tukul arwana, 4 mata ya. Kita ngomong baik-baik, kita sampaikan, kamu ada yang kayak ini loh ya. Supaya apa? Lebih baik, tidak harus dipermalukan. Ada kasih Kristus yang terpancar. Kenapa? Karena kita mengasihi dengan kasih Tuhan. Kita ingatkan dia, kita sampaikan, kamu kok gini ya? Boleh aku tanya kenapa? Ya. Kadang-kadang ketika kita mengukur seseorang, mudah kita melihat kesalahannya, karena kita melihat dari kacamata kita ya. Satu waktu kita diperhadapkan di posisi yang seperti orang itu ya, kita diperhadapkan di posisi yang sama, saya percaya respon yang kita lakukan ya, saya katakan belum tentu kok sama baiknya dengan orang yang kita ukur tadi itu ya. Kenapa? Kita mungkin dengan kebiasaan kita atasi dengan cara kita, dengan pikiran kita atasi dengan cara kita, dan ini akan membuat mungkin tindakan yang kita perbuat akhirnya tidak baik. Kita tidak seperti orang itu ya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi yang kelima saya katakan, tidak menilai kesalahan orang lain. Ya, kita belajar mengerti, ya. Kita belajar tahu mengapa orang itu berbuat seperti itu. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita, bukan untuk menghakimi orang itu. Nah, yang keenam, yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas kasih karunia Allah. Bersyukur atas kasih karunia Allah. Sebab orang lain ya, setiap orang itu memperoleh kasih karunia dari Allah itu sendiri-sendiri. Tuhan mempunyai cara membuat orang itu bertobat. Satu orang dengan yang lain itu berbeda. Mungkin dengan masalah yang sederhana, masalah A, si A bisa bertobat, tapi si B belum tentu bertobat. Si B harus mengalami apa, baru kemudian dia bisa bertobat. Si C juga harus mengalami sesuatu yang berbeda dengan keduanya mungkin, atau mungkin sama, baru dia bisa bertobat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemurahan Allah setiap orang yang Tuhan berikan pada setiap orang itu berbeda. Ada yang mungkin harus melalui kehidupan yang hancur, ada yang melalui proses hidup yang tidak baik dulu. Setelah mengalami ditempa dengan berbagai masalah, dia baru bisa bertobat. Tetapi yang satu hal yang kita percaya, coba kita lihat dalam Injil Lukas 5 ayat 32. Itu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Lukas 5 ayat ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Iya, Tuhan datang untuk bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ini yang harus kita pahami. Ada orang yang mungkin hidupnya dulu tidak baik, tapi kalau sekarang jadi baik, itu urusannya Tuhan ya. Kita harus menerimanya sebagai saudara. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana ya. Kasih karunia Allah setiap orang ya, pada setiap orang itu berbeda. Terus yang terakhir, yang melegakan. Kalau sudah ngomong terakhir, sudah mau selesai ya. Kasih Allah akan memulihkan kita yang mau bertobat. Bertobat itu ya, ini harus diluruskan. Bertobat itu bukan saya melakukan ini, saya habis berdosa, oh ya aku salah, aku bertobat, Tuhan ampuni saya, selesai. Besok saya bersalah lagi, Tuhan ampuni saya berdosa, selesai. Besok lagi kita minggu depan, Tuhan saya salah lagi, saya ampuni saya, Tuhan ampuni, selesai. Apakah itu bertobat saudara? Bukan, itu namanya hidup dalam dosa, saya katakan. Kenapa? Karena dosanya tidak selesai-selesai.
karena dosanya tidak selesai-selesai. Itu namanya bukan pertobatan. Yang dimaksud pertobatan adalah ketika orang itu menyadari kesalahannya, ya, dia menyadari kesalahannya. Oh, aku salah, iya. Nyesel? Enggak, ya enggak tobat, ya. Dia menyadari kesalahannya, kemudian orang itu menyesal. Itu tobat, saudara? Belum. Rencana, saya katakan itu masih rencana. Kenapa? Menyesal, aku nyesel dosa, tapi menimbalani lagi. Ya percuma, ya. Kenapa? Ketika dia menyadari kesalahannya, dia menyesal itu kapok, ya, tidak mau lagi. Terus dia punya rencana, saya tidak mau lagi berdosa ini. Saya akan melakukan ini. Seperti anak bungsu tadi. Aku akan datang kepada Bapa, aku akan ngomong gini. Nah, itu dia punya rencana untuk perbaikan hidupnya. Itu bertobat? Belum, masih rencana. Itu masih proses dalam dirinya. Kemudian itu dipraktekkan dengan tindakan nyata, yaitu bertobat, minta ampun kepada Tuhan, memperbaiki kesalahan, berhenti berbuat dosa. Itu yang baru namanya bertobat. Jadi bertobat itu menyadari, menyesal, memperbaiki diri, ya, dan melakukan tindakan nyata, berbalik dari jalan-jalannya yang lama. Makanya dalam Kisah Rasul, coba Kisah Rasul 3 ayat 19 katakan, Kisah para Rasul 3 ayat ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi harus menyadari dulu, melakukan pertobatan dalam dirinya. Coba kita lihat satu ayat yang terakhir, Kisah para Rasul 8 ayat 22. Kisah para Rasul 8 ayat ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ya, jadi ada niatnya juga kan ya. Jadi ketika kita menyadari dosa kita, ketika kita menyesal dengan apa yang sudah kita perbuat, kita mempunyai rencana memperbaiki diri dan kita praktekkan itu dalam kehidupan nyata. Itu yang namanya bertobat. Jadi enggak cuma minta doa, Tuhan ampuni saya, besok lagi ya. Ya. Itu tidak bertumbuh, ya. Oh, puji Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan hari ini membuat kehidupan kita semakin hari bertumbuh, ya. Melihat kasih karunia yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak bermain-main dengan karunia yang Tuhan berikan. Setiap pertobatan yang kita berikan, setiap kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Dan kita belajar untuk tetap hidup di dalam kekudusan, sehingga kita bisa merespon dengan baik terhadap setiap firman Allah yang kita dengarkan. Itu akan mengubah kehidupan kita, memiliki respon yang benar, respon yang baik terhadap firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Saya undang bagi berdiri. Kita akan pujikan sebuah pujian. Aku mau cinta Yesus, mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan itu dari hati. Mengasihi Tuhan di dalam setiap kesempatan hidup kita. Meskipun ada permasalahan, kita tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta
katakan dengan segenap hati kita. Ya Bapa, ya Bapa, kau anak, pakailah sesuai. Saudara, biarkan kita pujikan pujian ini dari hati kita. Kita menilai kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita seperti anak bungsu atau seperti anak sulung di hadapan Tuhan, dan kita bisa belajar melalui kehidupan mereka. Kita tempatkan kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat melakukan firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita akan masuk dalam penyembahan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, ayahkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, haleluya, oh haleluya, kanlah seluruh hidupku, sialah sangkara takariasa. Bapa, haleluya, aku anakmu, pakailah sesuai, pakailah Tuhan sesuai rencanamu Tuhan, haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu, haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus. Segala nama sangkara takadiasan, oh haleluya, haleluya. Ya lama sangkara takadiasanya, ya lama sangkara takadiasa. Haleluya, 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 haleluya. Segala lama sangkara takadiasa. Haleluya, haleluya. Segala lama sangkara, ya lama ya lama segala lama sangkara takadiasa. Haleluya, haleluya. Segala lama sangkara takadiasa di dalam nama Yesus. Segala lama sangkara takadiasa. Ya lama sangkara takadiasa. Upaya saya. Haleluya. Segala lama sangkara takadia. Juga lama ya lama nastikara. Tiga lama haleluya. Haleluya. Segala lama sangkara. Haleluya. Tiada pernah segala takadia sangkara takadia. Haleluya. 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 Pegang berarti. Haleluya. Segala lama sangkara takadiasa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Segala
puji, hormat, syukur Bapa kami naikkan kepada hadirat-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya lawatan Allah hadir di antara kami. Kau telah melawat setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan di dalam persekutuan ini kami merasakan Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Kau tahu Bapa apa yang jadi pergumulan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap persoalan yang dialami. Tapi kami percaya hanya di dalam Yesus kami mendapatkan kelegaan. Di dalam Yesus kami mendapatkan jawaban, bahkan jawaban atas setiap persoalan kami. Yang kami percaya semua itu terjadi karena maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami berserah kepadamu, biar rencana Tuhan yang terbaik boleh jadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana-rencana dari setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami, melalui masa-masa yang mungkin sulit ini, tetapi kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kami akan menang. Bersama Yesus kami akan dikuatkan kembali. Bahkan kehidupan kami akan dipulihkan. Kami akan melihat terobosan-terobosan yang besar di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya kami adalah umat-umat pilihan Allah. Bahwa kami percaya dengan firman-Mu, ya dan amin, telah berbicara di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Biarlah Bapa, setiap firman Allah yang telah disampaikan dapat menjadi benih yang kuat yang tumbuh di dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga firman Allah ini menjadi dasar di dalam kehidupan kami untuk semakin percaya, untuk semakin berserah kepada Tuhan, bahkan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir pada kesempatan ibadah hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap mata pencaharian, setiap apa yang dikerjakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati dengan berkali-kali lipat, dan bahkan setiap pergumulan Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang bersekolah, berikan kepandaian, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat bersekolah mungkin meskipun melalui online, tetapi kami percaya cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Dan bahkan yang harus mungkin sekolah offline, mereka harus hadir sekolah. Pagari mereka dengan kuasa darah Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari penyakit ataupun gangguan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka dapat tetap sehat, tetap memuji Tuhan di dalam setiap keadaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk anak-anak yang mungkin tidak hadir karena mereka sakit. Tuhan, Kau jamah kehidupannya, sembuhkan, sehingga mereka dapat pulih seperti sedia kala. Mereka dapat mengucap syukur dan dapat beribadah bersama kami di waktu-waktu ibadah yang mendatang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden beserta para menteri yang ada. Tuhan, Engkau memberkati, berikan hikmat sehingga mereka dapat membuat hal-hal yang baik berguna bagi kemakmuran bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati para pemerintah daerah, gubernur, bupati, camat, bahkan pemerintah desa sekalipun. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam roh takut akan Tuhan. Kami serahkan Bapa semua ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, hamba memuji kebesaran Tuhan. Amin.
dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai dan sejahtera dalam iringan berkat-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Bye.